dan berdoa dan membaca Alkitab. Mari berdoa. Tuhan mengasihani kami, Engkau juga mengasihani anak-anak ini. Di saat kami akan membaca Alkitab, mereka pun diturut sertakan ke dalamnya, karena mereka bagian dari persekutuan gereja Tuhan di dunia ini dan di Jemaat Gemim Sion. Bekerjalah Engkau Tuhan dalam pikiran kami, sehingga kami diarahkan oleh firman-Mu untuk memaklumi apa kata Tuhan dan kehendak Tuhan untuk dikerjakan. Karena itu Roh-Mu yang kudus bimbinglah kami semua untuk boleh mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu. Demi Kristus Tuhan firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang bergumulan, nanti sesudah khotbah kita akan mendoakannya. Di seluruh penjuru dunia ini, banyak suku bangsa yang mempunyai budaya yang berbeda. Kalau mau panggil orang, saya tidak tahu apakah sekarang ini Jemaat Gemim Sion Madinah masih mengenal masyarakat Bogusami atau Sunda, Bolang Mongondo, Gorontalo, Sangihe, dan Minahasa. Masih ada di sini? Mungkin tinggal 1-2. Tapi di masa saya bergaul di sini, di Sulawesi Utara, Bogusami ini menjamur. Kalau suku Sangir dan Minahasa ada kesejajaran DP budaya mau panggil orang. Apalagi kalau ada duka di kampung, orang mati, itu kepala kampung atau tua, dia cari orang khusus tertentu, pergi di Kobong Respal, karena banyak orang yang tinggal di rumah di Respal. Dia kasih dia, untuk orang itu naik di pohon, dia tiup tuh dia. Orang-orang yang mendengar tiupan dia itu turun tahu ada orang mati di kampung. Tetapi ada juga suku bangsa mau panggil orang belum pakai tetengkoran. Mau panggil orang orang pakai tetengkoran. Ada yang aneh. Aneh itu di masa ini. Mau kumpul orang, kalau rumah bakar, ada orang yang toki tiang listrik. Pak, kumpul orang-orang. Mereka kebanyakan cuma bauni. Gereja pun dari masa ke masa ada lonceng mau panggil orang beribadah, tapi ternyata lonceng yang dibunyikan orang semua seolah-olah tidak mau mendengar. Mereka orang dapat tahu tsunami mau datang, biar dengan panggil penuh di gereja, biar dengan panggil penuh di gereja. Seperti saya katakan tadi, apostol sebut Tuhan Yesus Kristus di zaman Alkitab Perjanjian Lama ada 3 benda purbakala. Disebut purbakala sebab benda-benda ini pernah digunakan di masa tahu bahwa mereka berperang, tetapi ternyata juga Tuhan datang menolong mereka, memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, begitu juga ingatkah kita sewaktu Israel memasuki kota Yerusalem, ada tembok yang kokoh berdiri teguh
tembang dirobohkan. Waktu Israel mau memasuki daerah itu, mereka ragu mau kasih bagaimana nih tembok kota ini supaya dapat masuk. Komunikasi Yusak dan Tuhan, Yosua. Kalau kita bilang Yusak itu juga nama Yusak di sini. Yosua berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan bilang, kelilingi 7 kali ini benteng ini tembok ini, pakai trompet, menyanyi bersukaria, menari-nari. Dan pada putaran yang kedua, runtuhlah tembok itu. Runtuhlah tembok itu. Dalam perkembangan kemudian, Tuhan meminta kepada Musa bahwa kalau mau panggil orang, tiup tu nafiri, tiup nafiri. Bunyi nafiri mau menunjukkan bahwa kapan mereka harus berkumpul dan kapan pasukan harus berangkat dari perkemahan mereka. Saya katakan tadi, serupa tapi tak sama 3 benda purbakala ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, dengan nafiri memberi tanda atau semboyan berdasarkan bacaan kitab yang kita ikuti hari ini, supaya umat diingat oleh Tuhan dan diselamatkan dari musuh-musuhnya di saat mereka berperang. Dalam bacaan Alkitab yang kita ikuti tadi, kewenangan Tuhan yang menentukan siapa tu boleh batiup tu nafiri. Anak-anak Imam Harun. Dan kalau Tuhan so tentukan anak-anak Imam Harun yang metiup tu nafiri, jangan dilawan. Itu aturan mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Sebab kalau dilawan, pasti bahaya akan datang. Ada fungsi, beberapa fungsi dari nafiri yang ditiup sebagai alat menolong dan mengendalikan perjalanan Israel waktu di padang gurun. Kemudian fungsi kedua di saat mereka mau berperang, dan fungsi ketiga di saat berkumpul orang beribadah. Itu fungsi dari nafiri di zaman itu. Maka Tuhan Allah bersedia hadir di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, dapatkah kita membayangkan kalau mungkin di masa kini, di saat gereja ada acara-acara khusus, acara syukuran, dan dihadiri oleh petinggi-petinggi, pasti lebih bersemangat, lebih bersukacita, bersorak-sorak, walaupun memang tidak mungkin sama Tuhan yang hadir dengan petinggi negara yang hadir. Tidak mungkin dijadikan sama, karena Tuhan mempunyai kekuatan utama yang menentukan segala sesuatu. Jadi tiup nafiri sebagai tanda semboyan agar umat dipanggil oleh Tuhan dan mereka menyerahkan seluruh hidup mereka hanya kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, di kitab Ulangan ada dalam pembagian Alkitab masuk dalam ruang lingkup kitab Taurat, kitab yang dikumpul oleh Musa. Dalam catatan pelajaran saya, Taurat itu dari kata yara atau Torah, artinya memberi petunjuk, memberi pengajaran, aturan-aturan
dan hukum-hukum, bahwa sesungguhnya Tuhan Allah sedang memberi pengajaran kepada umat. Tuhan Allah sedang memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat agar memahami dan mengerti makna dari perjumpaan Tuhan dengan umat. Bahkan secara letterlah disampaikan di sini ada perbedaan tiupan nafiri, agar umat mengerti perbedaan itu ada makna, tidak cuma sekedar babunyi, tetapi selalu ada makna. Kita boleh baca itu di ayat 3 sampai ayat 7 dari tulisan tadi. Ada DP makna, sehingga bisa orang menyelami proses itu akan tersentuh kehidupan berimannya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Yang Tuhan minta cuma taat dan setia. Hidup ini menjadi berarti bagi Tuhan kalau taat dan setia. Sederhana sebetulnya, tidak muluk-muluk, tidak rumit-rumit. Yang bikin rumit adalah orang yang menerima maksud Tuhan itu. Apakah dia siap untuk melakukannya? Apakah menerima dengan catatan? Biasanya kalau mau ujian sarjana, dosen penguji menyatakan kami menerima dengan catatan. Bayangkan pernyataan itu kalau disampaikan pada Tuhan, kita dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, di atas dari semuanya ini, yang paling utama dan yang paling penting adalah suara Tuhan. Suara Tuhan Allah melalui Musa. Tidak mungkin suara Tuhan Allah melalui Musa menjangkau begitu luas. Karena itu pakai alat nafiri. Orang tiup nafiri, dong dengar tuh semua, dong dengar tuh kode, dong langsung mengerti. Jangan cuma mengerti kemudian, tapi mengerti untuk melakukan. Kalau mengerti cuma bagian itu mengerti mempersoalkan. So mengerti mempersoalkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja sekarang ini berada di arus yang sering lingkungan milenial bilang dalam bahasa asing 4.0 dan 5.0. Ini bahasa anak-anak gaul masa ini yang sudah populer di dunia digital, banyak menghadapi tantangan yang sulit dapat teratasi apabila dijalani oleh mereka yang di luar dari generasi ini, Kalau kita generasi di masa lalu sepensiun dari kakak ini, generasi ini Pak Pendeta yang ada beberapa pendeta ini, menjadi tantangan bagi kita apabila tidak cuma ini antara orang tua dan anak-anak dengan model mereka ini. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat bisa menimbulkan ancaman-ancaman terhadap kehidupan bersama. Apalagi kalau dia mengalir ke dalam istilah yang disebut radikalisme. Kalau dia tertuju ke sana, ke radikalisme. Kalau isme itu kan pendapat atau paham yang bertumbuh dalam diri seseorang dan tertanam menjadi milik. Saya pelajari di beberapa referensi
artinya sesuatu yang tertanam dan sulit tercabut dari akar-akarnya. Akibatnya menjadi intoleransi, lawan dari toleransi. Di sana sini terjadi kekerasan, kejahatan, dan lain sebagainya. Itu yang kita harus antisipasi di masa kini dengan perkembangan teknologi yang semakin besar. Gereja tidak mungkin berdiam diri, apalagi ada tuntutan kehidupan yang selalu bersifat individualisme. Artinya segala sesuatu dilihat menurut kebenaran ukuran diri sendiri. Kita itu benar, mau itu salah. Sehingga terjadi di masa lalu sampai masa kini apa yang disebut ISIS. ISIS ya, itu ancaman dalam kehidupan, dan kita sebagai warga gereja, baik dari segi institusi maupun pribadi, ada di dalam tantangan dan pergumulan ini. Kita tidak mungkin melarikan diri dari situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita adalah memanfaatkan firman Tuhan ini, kasih netral ataupun kasih habis, kasih hilang di ancaman-ancaman ini, agar di generasi-generasi yang semakin banyak, generasi baru yang semakin banyak. Generasi lampau kan sudah hilang-hilang karena setua sudah lama lapiki. Tapi generasi baru yang semakin bertambah, ajak mereka agar memperlengkapi diri. Proses pembinaan warga gereja bagi generasi milenial, generasi Z, dan generasi X, serta generasi-generasi lainnya. Semua ada di tangan kita, orang yang sudah mengerti tentang hal-hal ini, tentang dunia yang semakin berkembang ini dengan bahaya-bahaya yang dapat menghancurkan kehidupan bersama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Bapak Ibu Saudara ditempatkan oleh Tuhan sebagai gereja di dunia ini untuk menyebarluaskan kehidupan, kedamaian, dan kerukunan. Banyak kali para pendeta, penatua, diaken, ataupun orang-orang yang berhubungan dengan proses itu mengungkapkan bahwa Tuhan tidak mendatangkan kekacauan di dunia ini, tetapi Tuhan ingin ada kedamaian berlaku di antara umat yang percaya kepadanya. Apa persoalan kalau selalu damai-damai, kalau selalu rukun-rukun? Semua rencana pasti berjalan. Kalau dunia kacau, tidak ada ketentraman, dan semua orang pasti akan tidak dapat berupaya untuk mengubah kehidupan ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberikan proses penguatan dalam kehidupan kita. Kita selalu berdoa agar dalam kasih karunia Tuhan, pikiran dan hati kita selalu ditenangkan, ditentramkan oleh Tuhan untuk maju bersama, menumbuhkan persekutuan hidup yang lebih baik, sehingga gereja Mesih Jadi Binasa, Jemaat Sion Madrid Ure tetap ada dalam pernaungan Tuhan dan menikmati berkat yang berlimpah daripadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.